Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriya Saraswati. Saya Zulfi Indriani. Kami MPPD FKUNI Stafsek PKK akan melakukan pengukuran dan pengujian terhadap hazard dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Hazard ergonomi. Tujuan pada pengujian hazard ergonomi yakni 1. Mengidentifikasi hazard ergonomi di tempat kerja. 2. Pencegahan penyakit segera melalui 5 level of prevention. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian dengan hierarchy of control. Baseline Risk Identification of Ergonomic Factor atau BRIEF Survey merupakan metode yang digunakan untuk menilai faktor risiko ergonomik di tempat kerja yang dapat menyebabkan terjadinya musculoskeletal disorder. Metode BRIEF Survey menggunakan 3 langkah yang dilakukan dalam penilaiannya, yaitu penilaian faktor risiko ergonomik di lingkungan kerja, survei gejala terhadap pekerja, dan hasil pemeriksaan kesehatan secara medis. Cara pengukuran. BRIEF Survey memiliki 4 langkah kerja. Langkah pertama, pengisian biodata. Langkah kedua, terdiri dari penilaian sikap tubuh dan kekuatan. Dengan 1. Mencocokkan gambar yang ada di tools BRIEF Survey mulai dari pergelangan tangan, kanan dan kiri, siku, kanan dan kiri, leher, punggung, dan kaki. Kemudian yang kedua, terdiri dari durasi, di mana durasi merupakan selang waktu pekerjaan yang dikerjakan oleh objek yang dinilai. Yang kedua, frekuensi, di mana frekuensi yakni keseringan mengulangi pekerjaan atau gerakan yang sama sesuai dengan durasi. Kemudian nilai atau skor, di mana hasil tambah dari sikap tubuh, kekuatan yang diberikan, durasi, dan frekuensi sesuai dengan yang di checklist. Kemudian tingkat risiko. Untuk tingkat risiko, dia terbagi atas 3, yaitu high, medium, dan low, di mana untuk menentukan di antara ketiganya sesuai dengan hasil skor yang berdasar pada langkah ketiga. Pada langkah ketiga, di mana dilakukan penentuan tingkat risiko. Apabila skor dari sikap tubuh, kekuatan yang diberikan, durasi, dan frekuensi 3 atau 4, maka dikatakan high. Dan ketika skor 2 maka dikatakan medium, dan apabila skornya 0 atau 1 maka dikatakan low. Dan langkah keempat yakni penentuan stres fisik. Penilaian menggunakan BRIEF Survey pada cleaning service Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Makassar didapatkan pada hand and wrist dextra maupun sinistra yakni medium risk, pada elbow dextra maupun sinistra medium risk, pada shoulder dextra maupun sinistra medium risk, pada neck low risk, pada back low risk, dan pada leg low risk, di mana pada sampel yang diperiksa tidak ada keluhan bermakna jika disesuaikan pada teori body disconformity. Pencegahan dengan 5 level of prevention. Pertama dengan health promotion, yakni dengan melakukan penyuluhan mengenai posisi saat bekerja yang baik dan benar. Yang kedua, membuat poster dan pamflet mengenai posisi saat bekerja yang baik dan benar. Yang ketiga, membuat video edukasi mengenai posisi saat bekerja yang baik dan benar, dan melatih karyawan untuk melakukan penilaian risiko terjadinya MSDS. Specific protection, dengan cara menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko ergonomi lebih lanjut. Yang kedua, melakukan penilaian bahaya ergonomi secara komprehensif terhadap tukang sapu jalan. Early diagnosis and prompt treatment, di mana mengenali musculoskeletal disorder yang merupakan sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, sistem syaraf, struktur tulang, dan pembuluh darah disebabkan ketika seseorang melakukan aktivitas kerja, di mana MSDS ini ditandai dengan adanya gejala yakni nyeri, bengkak, kemerah-merahan, panas, mati rasa, retak atau patah pada tulang dan sendi, dan kekakuan, rasa lemas atau kehilangan daya koordinasi tangan, dan susah untuk digerakkan. Kemudian dengan disability limitation, dilakukan pengobatan dan perawatan
terhadap keluhan muskuloskeletal disorder yang dialami. Contoh dengan farmakologi bisa diberikan obat pereda nyeri, obat oral anti peradangan atau NSAID, dan penyuntikan obat anti radang. Kemudian yang terakhir dengan rehabilitation, di mana dapat dilakukan di rumah sakit maupun secara mandiri dengan beberapa cara, seperti dengan terapi pijat, chiropractic, dan melakukan peregangan dan melatih otot agar rileks. Pengendalian dengan hierarchy of control. Pertama, dengan eliminasi, di mana mengubah posisi saat bekerja dengan cara bagian atas sesuaikan sapu dengan mata kira-kira sejauh 1 lengan. Yang kedua, rilekskan atau istirahatkan sejenak tangan, bahu, dan leher. Yang kedua, dengan cara substitusi, di mana dengan cara menggunakan sarung tangan saat bekerja dan menggunakan sapu yang sesuai dengan tinggi badan. Yang ketiga, dengan cara isolasi, di mana memisahkan atau memindahkan sumber bahaya ergonomi. Yang keempat, dengan engineering control, di mana melakukan modifikasi alat ataupun tempat kerja sehingga pekerja aman di tempat kerja. Yang kedua, memperbaiki lingkungan lebih banyak ruang, lantai yang lebih baik, dan pencahayaan ekstra. Yang kelima, dengan administrative control, di mana membuat prosedur kerja, aturan, pelatihan, mengatur durasi kerja, membuat tanda bahaya, rambu poster agar tempat kerja aman dan nyaman digunakan saat bekerja, dan alat pelindung diri, di mana saat bekerja menggunakan alat pelindung diri yaitu arm sleeve dan lumbar support.